Keinginan adalah sumber penderitaan. Begitulah kata yang cocok untuk menggambarkan nasib yang menimpa Lee Sung Chon, tokoh utama dalam serial drama ini. Setelah berkorban dengan meninggalkan keluarga tercintanya dan juga pujaan hatinya untuk bertukar tempat dengan anak kaya agar dia bisa membantu keluarganya keluar dari kemiskinan, namun ternyata hal itu tak semudah meminta jajan kepada si emak. Karena Sung Chon kali ini harus mengalami tuduhan pembunuhan yang tak pernah ia lakukan. Oleh karena itu, dia harus diusir ke Amerika dan kehilangan haknya sebagai ahli waris dari grup Dosin. Apakah Sung Chon, sang tokoh utama kita, bisa membuktikan dirinya tak bersalah dan mengambil kembali haknya sebagai pewaris grup Dosin? Kita langsung saja ke ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan waktu yang sudah time skip atau 10 tahun sejak Sung Chon meninggalkan Korea. Yang tentu saja semua teman sekelasnya yang dulu kini sudah berubah. Terlihat Lee Sung Chon alias Taeyong yang sedang diwawancarai oleh sebuah perusahaan, di mana sang pemilik perusahaan malah sedikit merendahkannya walaupun Taeyong memiliki persyaratan yang mumpuni untuk bisa bekerja di sana. Saat keluar dari ruangan wawancara tersebut, Taeyong melihat sebuah iklan yang di sana ada Oh Hyo Jin yang sekarang sudah menjadi sukses dengan menggeluti bidang kecantikan atau skincare. Scene kemudian berpindah ke tempatnya Oh Hyo Jin yang tampak ia selalu dibujuk oleh Park Jang Gun untuk mau melakukan acara variety show. Karena Park Jang Gun sendiri mengelola bisnis di bidang entertainment. Sesudah itu Park Jang Gun lalu mendapatkan sebuah panggilan telepon yang ternyata itu dari Na Ju-hye. Ju-hye sekarang bekerja di salah satu stasiun TV di divisi investigasi dan tujuannya menelepon Park Jang Gun untuk memastikan bahwa Oh Hyo Jin dan juga Park Jang Gun tak akan ikut serta dalam pesta Amicus, yaitu sebuah pesta yang selalu diadakan oleh juntai dan para konglomerat lainnya. Ju-hye sendiri dan timnya akan melakukan investigasi tentang adanya tindakan perjudian di pesta Amicus itu. Tapi salah satu atasannya tak setuju dengan ide itu dan tak mau terlibat, sebab dia merasa takut kalau harus berurusan dengan para konglomerat. Namun Ju-hye tak mempermasalahkan itu, karena dia sudah menyuruh Lee Sung Chon alias Taeyong untuk membantu mereka. Dan scene langsung beralih ke pesta Amicus itu, yang tampak Ju-hye dan Taeyong menyamar sebagai pelayan di sana. Hingga tak lama muncullah Juntae dan juga temannya yang kita lihat di scene awal. Dan setelah itu diperlihatkan sang tokoh utama kita tak lain dan tak bukan adalah Lee Sung Chon yang terlihat sangat berbeda. Dari mulai penampilan serta kelakuan yang tampak seperti berandal. Dan tak lama datanglah Oh Hyo Jin bersama Park Jang Gun ke sana. Oh Hyo Jin yang awalnya tak akan datang kemudian memutuskan untuk datang sebab dia mendengar kabar bahwa Lee Sung Chon ada di sana setelah cukup lama meninggalkan Korea. Dan ternyata sekarang Lee Sung Chon dan Oh Hyo Jin sudah bertunangan. Sementara itu Ju-hye akhirnya berhasil menemukan dan merekam kegiatan perjudian di sana. Namun tak lama salah satu tim investigasinya ketahuan. Dan Ju-hye kemudian mencoba berlari untuk menyembunyikan bukti rekaman yang telah ia dapatkan. Hingga dia kemudian ditarik oleh seorang pria dan ternyata pria itu adalah Lee Sung Chon. 잠입 취재 뭐 그런 거야? Ju-hye merasa heran melihat Taeyong alias Lee Sung Chon berada di sana. Sebab yang Ju-hye ketahui, Taeyong alias Lee Sung Chon berada di Amerika. Lee Sung Chon dengan sikapnya yang sekarang kemudian mempertanyakan alasannya Ju-hye yang selalu mencarinya. Apakah itu berkaitan dengan pembunuhan ayahnya? Sung Chon pun menegaskan bahwa dia tak ada hubungannya sama sekali dengan pembunuhan itu dan tak mungkin melakukan itu sebab hal itu tak akan memberinya keuntungan. Namun Ju-hye lalu mempertanyakan kalau Sung Chon memang tak terlibat dengan pembunuhan ayahnya, kenapa ia tiba-tiba pergi ke Amerika? Tapi tak lama datanglah Taeyong ke sana lalu menyuruh Sung Chon untuk menjauh dari Ju-hye. Hingga muncullah Oh Hyo Jin bersama para penjaga pesta Amicus yang langsung menyeret Ju-hye keluar bersama Taeyong. Juntae sebagai presiden pesta Amicus merasa jengkel karena pestanya terganggu oleh tingkah Ju-hye dan juga Taeyong.
Dia pun lalu mencoba menampar Taeyong, tapi Sungchon malah menahan tamparan itu dan langsung meminta maaf kepada Juntae atas sikap Taeyong dan juga Juhe. Serta Sungchon meminta untuk melepaskan mereka. Dan diceritakan sekarang Juntae adalah CEO dari grup Dosin Teknologi. 얘들도 좀 불쌍하기도 하지 않아요? 네가 이렇게 Kita pun akan dibuat bertanya-tanya, kenapa sikap Sungchon sekarang terlihat sangat menurut kepada Juntae tak seperti dulu. Bahkan terlihat kalau Sungchon kini mulai takut dengan Juntae. Hingga karena itu Oh Hyojin lalu pergi dari sana dan Sungchon pun menyusul Oh Hyojin. Di dalam mobil, Oh Hyojin mempertanyakan sikap Sungchon yang tak marah diperlakukan seperti itu oleh Juntae. Namun jawaban Sungchon malah berkata, "Relax." Membuat Oh Hyojin kesal lalu menghentikan mobilnya. Dan tak lama muncullah beberapa orang yang langsung menyeret Sungchon. Ternyata mereka adalah orang suruhan Ketua Huang untuk membawa Sungchon ke hadapannya. Di dalam rumah, si ibu tiri bersama ketua pelayan merasa terkejut dengan sikap Taeyong alias Sungchon yang benar-benar berubah menjadi sangat kacau. Sementara itu, Ketua Huang lalu menanyakan kenapa anaknya kembali ke Korea. Sungchon berkata bahwa dirinya hanya bosan dan kesepian. Ketua Huang lalu berkata kembali, apakah sekarang Taeyong alias Sungchon sudah tak memiliki keinginan lagi untuk sampai ke puncak dan akan hidup sebagai berandalan? Sungchon pun menjawab bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan, sebab sekarang ia tak memiliki saham serta apapun lagi. Terlebih lagi, Ketua Huang meninggalkannya dan tak memberinya bantuan saat di Amerika. Shin kemudian berpindah ke tempat Juhe. Ternyata, walaupun kejadian pembunuhan ayahnya sudah hampir 10 tahun, tapi Juhe tetap berusaha mencari siapa pembunuh ayahnya. 제발 귀찮게 좀 굴지 마. 수사팀장 오연필, 경찰에 신고합니다. 부검이 유성수. 세 사람 다 도신과 연관이 있어. Di tempat berbeda, Taeyong lalu mendapatkan panggilan telepon yang menyuruhnya untuk mencari Sungchon. Dan kita pun melihat bahwa kini Sungchon seperti orang yang sudah putus harapan. Sebab dia hanya bisa menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dan minum-minum, bahkan sampai tidur di jalanan. Hingga karena itu, ibu tirinya meminta Juntae untuk tak perlu mengkhawatirkan Taeyong alias Sungchon lagi. Karena hidup Sungchon kini terlihat sudah hancur. Dan benar saja, Sungchon yang notabene adalah orang satu-satunya dari Ketua Huang pemilik grup Dosin dengan terang-terangan sambil mabuk membawa seorang perempuan ke sebuah hotel. Dan sebelum masuk ke dalam kamar hotel itu, ia terlihat berciuman. Yang tentu saja hal itu membuat para wartawan memotretnya untuk dijadikan sebuah berita eksklusif. Namun tiba-tiba setelah Sungchon masuk ke salah satu kamar, kita pun akan dibuat tercengang dengan plot twist yang diberikan. Sebab ternyata apa yang dilakukan Sungchon selama ini hanyalah acting. Dan wanita yang bersamanya tak lain adalah Moon-ki, sang asisten pribadinya. Di dalam kamar, Sungchon memiliki tim yang salah satunya adalah teman sekolahnya. Dan tujuan Sungchon melakukan itu agar Juntae tidak mengincarnya. Karena saat di Amerika, Sungchon terus mendapatkan percobaan pembunuhan yang dilakukan Juntae. Kita pun bisa melihat dari bekas luka di sekujur tubuhnya akibat kejadian itu dan alasannya mau bertunangan dengan Oh Hyojin. Karena saat itu hanya Oh Hyojin lah yang bisa menyelamatkan hidup Sungchon dari incaran pembunuhan Juntae. Namun sebagai gantinya, Sungchon menyerahkan senok emas miliknya kepada Oh Hyojin sebagai bentuk pertukaran. 너밖에 없어. Di sisi lain, tampak sekarang ibu dan ayah Sungchon yang mempunyai restoran oleh-oleh karena si Pak Rentenir yang membantu mereka dengan menawarkan ruko strategis dengan harga murah, membuat kehidupan ekonomi mereka semakin membaik. Tapi tak lama masalah kembali muncul. Kali ini Taeyong yang mengalami hal itu. Karena tindakannya mengganggu pesta amikus, temannya Juntae yang bernama Sungwon mengancam Taeyong untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta won.
Taeyong lalu menemui Sungwon dan bersujud agar dia tak menuntutnya. Di sana Taeyong diperlakukan tak manusiawi, hingga membuat Oh Hyojin sedikit merasa iba dan menyuruh Pajangun untuk menyuruh Taeyong pergi. Dan untuk melupakan sedikit kejadian itu, Taeyong melupakannya dengan cara minum-minum. Dan tak lama datanglah Sungchon. Taeyong dengan kondisinya yang mabuk mencurahkan isi hatinya yang selalu menderita karena uang. Dan kini dia pun hidup seperti apa yang dikatakan Sungchon. Hingga datanglah Juhe ke sana. Juhe pun bertanya kepada Sungchon tentang alasannya membantu mereka yang tak jadi dituntut oleh Sungwon karena membayar denda mereka. Sungchon hanya beralasan kalau Taeyong dan Juhe adalah temannya. Dan tak lama Taeyong yang sudah sangat mabuk lalu pergi dari sana dan disusul oleh Juhe. Namun sebelum pergi, Juhe lalu berkata kepada Sungchon berapakah uang yang telah ia habiskan untuk menutupi kematian ayahnya. Mendengar itu membuat Sungchon hanya bisa terdiam dan membisu dengan ucapan Juhe. Saat di rumah, Sungchon kemudian kedatangan Oh Hyojin yang terlihat cemburu mendengar Sungchon tunangannya membantu Juhe mantan tunangannya. Sungchon pun beralasan kenapa Oh Hyojin harus takut dengan hal itu, sebab kelemahan terbesarnya sudah diketahuinya. Terlebih lagi senok emas atau kartu as milik Sungchon sudah ada di tangan Oh Hyojin. Sebagai bukti bahwa Sungchon tak akan mengkhianati Oh Hyojin yang ingin menikahinya dan menjadi pemilik grup Dosin. Oh Hyojin yang mendengar itu langsung mencium Sungchon. Setelah itu Sungchon lalu meratapi nasibnya sambil melihat buku yang dulu diberikan Juhe padanya saat ia masih menjadi Lee Sungchon si anak miskin. Keesokan paginya, penduduk Korea dibuat heboh dengan berita tentang anak satu-satunya dari grup Dosin yang diduga memakai narkoboy, membuat saham Dosin teknologi yang dipimpin oleh Juntae anjlok akibat kejadian itu. Namun ternyata hal itu adalah rencana Sungchon sendiri. Dan dengan jatuhnya saham Dosin, dia pun bisa membeli semua saham itu. Ketua Huang pun lalu menyuruh asisten pribadinya untuk mengadakan rapat darurat. Hingga dia mendapat laporan yang mengatakan kalau ada seseorang yang membeli saham Dosin yang sedang jatuh dengan jumlah yang sangat besar. Dengan instingnya sebagai pengusaha, dia lalu menyadari kalau orang yang membeli saham-saham itu adalah Taeyong alias Sungchon putranya. Ketua Huang lalu tersenyum penuh kegirangan melihat kejutan yang diberikan putranya. 긴급회의 필요 없겠어. 네? Di sisi lain, Taeyong yang sedang membersihkan buku-buku lamanya, ia tak sengaja melihat sebuah buku catatan aneh. Di sana tertulis tentang senok emas ajaib dan bagaimana senok itu bekerja. Namun Shin kemudian berpindah ke rapat yang diadakan grup Dosin. Di sana dibahas atas keteledoran yang dilakukan Juntae, para pemegang saham sepakat untuk memecatnya dari jabatan CEO Dosin Teknologi. Tentu saja Juntae tak mau menerima itu begitu saja. Dia lalu berkata, apakah gara-gara saham grup Dosin turun dia harus disalahkan? Namun tak lama Sungchon langsung masuk ke dalam ruangan rapat itu. Sungchon kemudian memberikan bukti tentang tindakan kejahatan Juntae kepada perusahaan grup Dosin. Dari mulai penggelapan pajak, money laundry dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali dosa si goblok Juntae ini. Tapi si Juntae dengan tegas membantah hal itu dan berkata kalau Taeyong alias Sungchon tak memiliki hak untuk berbicara, sebab dia bukanlah pemegang saham. Tapi Ketua Huang langsung menyela dan berkata bahwa Taeyong alias Sungchon memiliki hak, sebab dia adalah CEO Moslab yang membeli saham grup Dosin dengan jumlah yang sangat besar. Dan mungkin sekarang Taeyong alias Sungchon adalah pemegang saham terbesar di grup Dosin dan telah dipilih oleh para pemegang saham yang lain sebagai CEO baru yang menggantikan Juntae. Sontak saja mendengar itu Juntae langsung ngahuleng kepanikan karena tak menyangka dengan kejadian ini. Dengan manis dan sedikit frontal, Sungchon kemudian berkata kepada Juntae, tamatlah riwayatmu belegug. Seolah tak mau ripuh seorang diri, Juntae kemudian mengeluarkan kartu as miliknya. Juntae lalu menghubungi Juhe. Dan seperti yang bisa kita tebak, Juntae melaporkan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Taeyong alias Sungchon kepada ayahnya Juhe.
Dan tak lama dengan senyum penuh tanda tanya, Juhe menemui Sungchon. Juhe beralasan bahwa dia ingin meminta wawancara eksklusif tentang perjalanan hidup anak sematawayang ketua grup Dosin. Tapi Sungchon langsung menolak itu. Hingga datanglah Oh Hyojin yang langsung merangkul Taeyong alias Sungchon di depan Juhe. Di sisi lain, ayahnya Sungchon yang sedang beres-beres kemudian tak sengaja pula melihat catatan Sungchon tentang pertukaran orang tua menggunakan sendok emas ajaib. Dan saat Sungchon dan ibunya pulang, ayahnya berkata, apakah Sungchon mempunyai ide cerita itu disebabkan keluarganya yang miskin? 들어가세요. 제가 금방 사올 테니까 들어가시죠. 예. 돈 없는 부모 때문에 얼마나 힘들었으면 그런 말을 다 그래. Di tempat lain, Juhe berusaha keras agar Sungchon mau diwawancarai. Dia kemudian mendatangi ibu tiri Taeyong dan ia meminta agar ibu tiri Taeyong membujuk anaknya agar mau diwawancarai olehnya. Namun ternyata bukan itu saja tujuan Juhe datang ke rumah Taeyong alias Sungchon. Saat tak ada yang memperhatikannya, dengan cepat dia langsung masuk ke kamar Sungchon dan terlihat mencari sesuatu. Dan ketika ia melihat sebuah berangkas, Juhe mencoba membuka berangkas itu. Namun sayang, berangkas itu memiliki kata sandi. Sedangkan Sungchon yang terlihat berada di kantor barunya bersama para staf yang sedang menghadap, hingga asisten pribadinya datang dan menyarankan agar Sungchon untuk bersantai sedikit karena kini ia telah berhasil menjatuhkan Juntae. Akan tetapi Sungchon berkata bahwa pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Sebab ayahnya Ketua Huang pasti tak akan mengalah walaupun dirinya adalah putranya. Dan tujuan Sungchon sekarang adalah mengalahkan Ketua Huang. Saat malam, keluarga Taeyong dan Oh Hyojin mengadakan makan malam keluarga untuk membahas lebih jauh tentang hubungan kedua anak mereka. Ayahnya Oh Hyojin yang kita ketahui sangat so dan pikaijiden atau nyebelin karena selalu bersikap sok paling kaya, tapi di hadapan keluarga Taeyong dia bagaikan cecunguk yang tak bisa berbalik. Karena saat ibu tiri Taeyong berkata, kenapa anak mereka harus menikah dengan keluarga yang kekayaan dan asetnya hanya 1 triliun won dan tak selepel dengan mereka. Mendengar itu, ayahnya Oh Hyojin hanya bisa ngahuleng. Ibu tirinya Taeyong bahkan berkata, apakah Taeyong mau dengan Oh Hyojin karena Oh Hyojin cantik? Namun si ibu tiri berkata bahwa kecantikan yang dimiliki Oh Hyojin sangatlah pasaran, membuat Oh Hyojin hanya bisa terdiam. Tapi Taeyong alias Sungchon lalu berkata bahwa Oh Hyojin lah yang selalu membantu dirinya saat di Amerika. Dan kalau tak ada Oh Hyojin, dia tak mungkin bisa melangkah sejauh ini. Setelah itu, Oh Hyojin yang merasa dibela oleh Sungchon kemudian memeluk Sungchon dari belakang. Akan tetapi Sungchon berkata kalau mereka hanyalah rekan bisnis yang saling menguntungkan. Mendengar itu, Oh Hyojin yang sudah memiliki perasaan kepada Sungchon hanya bisa terdiam karena perasaannya seperti tertolak sebab Sungchon hanya menganggapnya sebagai rekan bisnis. Setelah itu, ibu tirinya mengatakan tentang Juhe yang datang ke rumahnya dan memintanya untuk membujuk Sungchon agar mau diwawancarai. Dengan nada yang sedikit sarkas, si ibu tiri pun membahas tentang pembunuhan ayahnya Juhe. Sementara itu, saat melihat sendok emas milik Sungchon, Oh Hyojin yang kesal karena perlakuan Sungchon yang menganggapnya hanya rekan bisnis, lalu berkata bahwa ada satu peraturan terakhir dari sendok emas yang tak diketahui oleh Sungchon, yaitu pemilik sendok emas harus menjaga sendok emas mereka dengan sangat baik. Sebab kalau orang lain makan dengan sendok emas miliknya, maka orang itu akan mendapatkan kenangan atau ingatan dari pemilik sendok emas itu. Oh Hyojin pun berkata bahwa kalau Sungchon memperlakukannya dengan sangat buruk, maka ia akan melakukan tindakan yang akan disesali oleh Sungchon. Hingga keesokan harinya, entah bagaimana pemikiran Sungchon, karena yang awalnya ia menolak untuk diwawancarai oleh Juhe, namun tiba-tiba dia mau melakukan wawancara itu hingga membuat kegaduhan di kantor Juhe karena kedatangan CEO muda yaitu Taeyong alias Sungchon. Dan karena itu manajer di sana menyuruh Taeyong yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu untuk secepatnya membelikan kopi sebagai suguhan untuk Sungchon. Dan saat pulang, Sungchon melihat Taeyong yang berlarian untuk membawakan kopi itu secepatnya. Tapi sang manajer tetap memarahinya.
Di sana Sung Chon membayangkan kalau dirinya tak bertukar tempat, pasti dialah yang berada di posisi Taeyong sekarang. Saat berada di mobil, dia melihat Juhei yang sedang tersenyum bersama teman-temannya, dan itu mengingatkannya tentang perasaannya yang dulu kepada Juhei. Saat malam, Juntae yang kini diceritakan sudah mulai bangkrut mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari teman-teman amikusnya. Bahkan Sungwon temannya sedikit meremehkan Juntae dengan berkata agar Juntae berhemat untuk tak membeli minum. Dan kali ini Sungwon akan mentraktirnya. Juntae yang memiliki sifat psikopat dalam dirinya lalu memukulkan gelas minuman itu ke kepala Sungwon karena ia merasa direndahkan. Dan saat pulang, Juntae bertemu dengan Sung Chon yang menyuruh Sung Chon agar pembunuh seperti Sung Chon untuk introspeksi. Akan tetapi Sung Chon langsung berkata bahwa Juntae lah pembunuh yang sesungguhnya. Karena Sung Chon sudah mengingat semua yang dilakukan oleh Juntae saat kejadian di Amerika dulu. Sebagai buktinya, Sung Chon mengetahui pada saat itu Juntae memakai kaos bergambar Mr. Smile. Dan itu membuat Juntae bertanya-tanya, bagaimana Taeyong alias Sung Chon bisa mengetahui dan mengingat kejadian itu? Hingga datanglah si ibu tiri Taeyong ke tempat Juntae. Di sana si ibu tiri meminta Juntae untuk pulang dan mencari cara agar dia bisa kembali lagi dipercaya oleh ketua Huang. Tapi Juntae yang sudah mabuk malah menyuruh si ibu tiri atau kakaknya untuk menghabisi Taeyong alias Sung Chon, membuat si ibu tiri heran dengan sikap Juntae. Saat ketua Huang sedang rapat bersama para anak buahnya, tiba-tiba istrinya datang sambil marah-marah, membuat para bawahan yang berada di sana langsung pergi. Dengan sangat santuy, ketua Huang lalu mempertanyakan sikap istrinya yang melakukan tindakan kampungan seperti itu. Istrinya atau si ibu Taeyong atau kakaknya Juntae ini berkata bahwa dengan saham yang dimilikinya, dia akan menghalangi ketua Huang sebisanya. Akan tetapi hal itu tak akan ia lakukan kalau ketua Huang memberikan Juntae kesempatan lagi. Tapi dengan sangat elegan, si ketua Huang malah balik mengancam istrinya dengan berkata kalau dia tahu Juntae adalah anak dari istrinya dan bukanlah adiknya. Membuat istrinya yang awalnya hohoak atau bicara dengan nada tinggi langsung ngelepar tak bisa berbicara lagi. Ketua Huang pun kembali berkata, tanpamu Juntae tak akan ada di sini. Yang kalau diartikan perkataan ketua Huang itu, maka dari dulu Juntae sudah tak akan ada lagi di dunia ini alias meninggoy. 엄마답게 행동해. Sementara itu, Sung Chon bersama asistennya terlihat menyelidiki keterlibatan Juntae dalam kasus pembunuhan ayahnya Juhei. Sebab dia menemukan sedikit bukti tentang keterlibatan Juntae. Akan tetapi setiap orang yang dulu bekerja sebagai orang kepercayaan Juntae sudah menghilang. Dan Sung Chon kemudian membuka berangkasnya. Dan ternyata beberapa hari yang lalu ketika Juhei pergi ke kamar Sung Chon, ia menaruh sebuah kamera untuk melihat kata sandi berangkas itu. Singkat cerita, pagi pun caang. Pak Janggun lalu datang ke kantornya Oh Hyo Jin dan memberitahukan jika Taeyong alias Sung Chon mau diwawancara oleh Juhei. Mendengar itu, Oh Hyo Jin terlihat kehilangan kesabarannya dan langsung datang ke kantor Juhei. Di sana kita pun akan melihat sedikit pergelutan antara dua wanita yang masing-masing memiliki perasaan kepada sang lalakon utama dalam drama ini. Namun ternyata Juhei keluar sebagai pemenang. Sebab saat Juhei bekerja di divisi investigasi, dia selalu berurusan dengan kekerasan dan membuatnya menjadi terbiasa. 태영이한테 눈곱만큼도 관심 없으니까. Dan wawancara pun diadakan. Di sisi lain terlihat Taeyong yang begitu perhatian terhadap Juhei dengan selalu membawakan makanan ringan ke kantornya. Tapi perasaannya langsung berubah saat ia tak sengaja mendengar percakapan teman kantor Juhei yang berkata kalau Juhei sedang makan malam bersama Sung Chon. Sementara itu, Sung Chon yang bersama Juhei lalu menyuruh Juhei untuk tak lagi mencari informasi tentang dirinya yang terlibat pembunuhan ayahnya.
Karena Sungchon mengetahui Juhe yang selalu ingin bertemu dengan kepala kejaksaan yang dulu menangani kasus itu. Dan menurut Sungchon itu membuang-buang waktu Juhe saja. Sebab tak akan ada informasi yang Juhe dapatkan dan lebih baik Juhe menjalani hidupnya sekarang. Juhe kemudian memperlihatkan sebuah foto yang menunjukkan Sungchon berada di tempat saat terjadinya kecelakaan yang menimpa ketua pelayan rumahnya. Hingga karena itu, Juhe berkata dengan penuh emosi kepada Sungchon bahwa dia tak akan berhenti mengungkapkan kebenaran di balik kematian ayahnya dan akan membuat Sungchon menebus perbuatan itu. Dan ia pun lalu pergi dari sana. Saat sampai di kosannya, Juhe melihat Taeyong yang sudah menunggunya. Dan ketika di dalam, lampu kosan milik Juhe tiba-tiba padam. Taeyong pun mencoba mengganti lampu itu sambil berkata bahwa dia tak terbiasa mengerjakan tugas sederhana. Akan tetapi saat ini hanya itulah yang bisa Taeyong lakukan untuk Juhe, walaupun banyak sekali hal yang ingin Taeyong lakukan untuk Juhe. Namun tugas sederhana seperti inilah yang hanya bisa dilakukannya. Di momen itu Taeyong langsung mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi saat Juhe akan membalas perkataan Taeyong, Taeyong berkata untuk menjawab perasaannya saat dia mendapatkan pekerjaan. Saat Taeyong pulang, kita akan dibuat bertanya-tanya ketika Taeyong melewati tempat si nenek menjual barang antik. Karena Taeyong tak bisa melihat keberadaan si nenek penjual barang antik itu. Bahkan si nenek pun merasa heran. 안 보이나? Sementara itu kita akan mengetahui bahwa ternyata para rentenir yang membantu keluarga Sungchon tidak lain adalah suruhan Sungchon sendiri yang melakukan itu dari dulu. Keesokan harinya, Oh Hyojin lalu mendatangi Sungchon untuk memperingatkan Sungchon bahwa Juhe mendekati Sungchon untuk mencari informasi tentang kematian ayahnya. Sungchon pun beralasan bahwa dia mau diwawancara oleh Juhe untuk mengetahui apa yang ada di pikiran Juhe. Merasa sarannya tak digubris oleh Sungchon, sebelum pergi Oh Hyojin kemudian memperingatkan Sungchon kalau senok emas miliknya ada padanya. Dan jika Sungchon tetap bebal atau kekeh terus ingin dekat dengan Juhe, maka jangan salahkan dirinya kalau itu akan membuat Sungchon menyesal. Ketua Huang lalu menyuruh asisten pribadinya untuk memanggil Taeyong alias Sungchon ke ruangannya. Sebab Sungchon telah berstatement kepada awak media tentang perusahaan yang tadi bicarakan kepada dirinya terlebih dahulu. Namun sang asisten berkata kalau Sungchon tak ada di ruangannya dan sedang melakukan pertemuan penting. Ketua Huang pun kemudian merasa penasaran dengan pertemuan penting yang dimaksud. Ternyata Sungchon sendiri sedang bersama Taeyong yang kemudian menyerahkan sebuah map agar Taeyong bisa melamar pekerjaan di perusahaan itu. Dan tak lama datang asisten pribadi Sungchon dengan membawa semua keluarga Sungchon. Dan maksud Sungchon mengundang mereka semua ke restoran milik Alex Bo untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya. Akan tetapi tiba-tiba muncullah Ketua Huang yang mau tak mau ikut dalam acara makan malam itu. Dan itu membuat suasana menjadi canggung. 특별히 신경 좀 썼습니다. 예. 자, 그럼 맛있게 드십시오. 허허, 분위기 참 희한하네. Di tengah acara makan malam, Sungchon dan ayah aslinya ternyata memiliki kebiasaan makan sup yang sama, yaitu mereka selalu menyingkirkan cabai terlebih dahulu, membuat Ketua Huang merasa sedikit cemburu karena anaknya memiliki kebiasaan dengan ayah orang lain. Ketua Huang pun lalu menanyakan tempat tinggal yang sekarang ditinggali oleh keluarga Sungchon kepada si ayah. Sambil merendah, si ayah Sungchon lalu berkata kalau dirinya yang tak memiliki bakat dalam hal mencari uang sudah sangat bersyukur bisa tinggal di apartemen pinggiran kota dengan harga yang sangat murah. Tapi jawaban Ketua Huang sangatlah sarkas. Dengan tegas seperti sedang memimpin rapat, Ketua Huang berkata kalau uang diperoleh dengan kerja keras dan bukan dengan bakat. Dan jika seseorang berusaha semampunya, mustahil orang itu tak menghasilkan uang. Karena perkataan itu membuat suasana makan malam menjadi serasa berada di pengadilan. Sungchon pun berusaha mencegah ayahnya terus berbicara agar situasi sedikit mereda. Namun seperti yang kita ketahui, kalau Ketua Huang sudah berbicara, maka ia akan terus ngablak-blak sampai orang yang diajak bicaranya terintimidasi.
Setelah itu tampak keluarga Sungchon yang tak terpengaruh sedikit pun dengan semua perkataan ketua Huang. Bahkan mereka malah semakin saling menyayangi walaupun kondisi mereka serba kekurangan. Dan tak lupa ayah dan ibunya memberikan sebuah hadiah kepada anak mereka, yaitu Sungchon alias Taeyong berupa buku gambar khusus untuk seorang webtoner. Dan mereka pun meminta maaf kepada Taeyong karena harus melupakan mimpinya menjadi seorang konten kreator webtoon karena harus mencari pekerjaan untuk membantu mereka. Namun kini ayah dan ibunya menyuruh Sungchon alias Taeyong untuk tetap melanjutkan mimpinya menjadi webtooner populer. Dan kali ini orang tuanya akan sepenuhnya mendukung itu. Di sisi lain, Sungchon lalu menanyakan maksud serta tujuan ayahnya datang ke acara makan malam tadi. Ketua Huang lalu berkata bahwa dia sangat penasaran dengan Taeyong alias Sungchon yang meninggalkan pekerjaannya demi menemui mereka. Akan tetapi Sungchon kemudian berkata bahwa tak sepantasnya Ketua Huang berkata kejam seperti tadi, karena Ketua Huang sudah mengetahui kondisi keluarga Sungchon dan tak perlu menjabarkannya di hadapan mereka. Mendengar itu, Ketua Huang kemudian berkata bahwa alasan yang sebenarnya mengirim Taeyong alias Sungchon ke Amerika karena Ketua Huang sudah menyadari ada rasa empati yang dimiliki anaknya. Dan dia pun dengan sengaja tak membantu Taeyong alias Sungchon sedikit pun saat di Amerika dan membiarkannya seperti anak yatim piatu agar empati yang dimiliki anaknya menghilang. Karena menurut Ketua Huang, rasa empati adalah musuh terbesar jika seseorang ingin naik ke puncak atau sukses. Edan, sampai sebegitunya eta pemikiran. Mendengar itu, Sungchon dengan menahan air matanya kemudian menjawab perkataan Ketua Huang. Sungchon berkata bahwa ia sangat iri kepada keluarga Lee Sungchon yang selalu mempercayai anaknya. Dan Sungchon pun langsung pergi meninggalkan Ketua Huang. Dan tak lama si ibu tiri kemudian datang dan telah mendengar semua percakapan itu. Entah mau acting atau emang kasihan kepada Sungchon, si ibu tiri kemudian berkata kepada Ketua Huang bahwa dia akan berusaha lebih baik lagi agar Taeyong alias Sungchon mendapat kasih sayang seorang ibu. Namun si Ketua Huang langsung berkata, tak perlu kau bersikap seperti itu. Dan janganlah so baik kalau kebaikan yang kau tunjukkan untuk menutupi identitas Juntai. Sebab aku tak akan memberitahukan hal itu pada siapapun, ucap Ketua Huang. Si ibu tiri pun kemudian berkata, apakah kau ingin tahu siapa ayah dari anak ini? Merasa itu tak penting, Ketua Huang pun hanya menjawab, itu tak penting bagiku. Kita pun akan dibuat bertanya-tanya siapa sebenarnya ayah Juntai dan kenapa si ibu tiri berpura-pura menjadi kakaknya. Namun itu masih menjadi misteri. Scene kemudian berpindah kepada para kru TV yang akan mewawancarai Taeyong alias Sungchon di rumahnya. Dan tak lupa Juhe pun ada di sana. Scene kembali berpindah kepada Oh Hyojin yang tampak penjanggun memberikan foto-foto tentang kedekatan Sungchon dan Juhe. Dan itu membuatnya murka. Sebab Sungchon yang sudah ia peringati untuk tak mendekati Juhe tak mendengarkan perkataannya. Oh Hyojin pun berkata, kau akan menyesalinya Sungchon. Namun Scene kemudian berpindah kembali ke tempat Sungchon yang tampak ia sedang diwawancarai. Dan karena itu Juhe mempunyai kesempatan untuk masuk ke kamar milik Sungchon dan membuka berangkas yang Juhe sudah tahu passwordnya. Saat di dalam kamar, ternyata Juhe selama ini mencari sebuah jaket yang terdapat noda darah ayahnya. Dan hal itu ia ketahui dari Juntai. Scene kemudian berpindah ke tempatnya Taeyong. Dia melihat buku gambar yang diberikan ayahnya sebagai hadiah. Dia pun berkata bahwa mimpinya kali ini sudah berubah. Dia tak mau lagi menjadi webtooner dan ingin menjadi orang kaya seperti Sungchon agar dia bersama keluarganya tak menderita lagi dengan uang. Edan. Sementara itu saat Juhe membuka berangkas pribadi milik Sungchon, dia tak menemukan apa yang dicarinya. Namun dia menemukan sesuatu yang membuatnya heran, yaitu buku yang dulu ia berikan kepada Sungchon, si anak miskin yang sangat dicintainya. Namun tak lama Sungchon kemudian sudah ada di sana dan menanyakan kenapa Juhe membuka berangkas pribadinya. Juhe pun malah balik bertanya kenapa buku yang dulu diberikan kepada Sungchon ada di sana. Akan tetapi Scene kembali berpindah. Kali ini kita akan melihat ternyata Oh Hyojin mengundang Taeyong untuk makan dengannya. Dan tebak, apa rencana Oh Hyojin untuk mengundang Taeyong? Yap,
Benar, Oh Hyo Jin ternyata melakukan itu supaya Taeyong bisa makan dengan sendok emas milik Sungchon, agar semua ingatan Sungchon bisa diketahui oleh Taeyong. Dan gak sih, bakatku cemburu si Oh Hyo Jin iya menis segitunya. Padahal mah masih ada Mimin yang jomblo di sini, euy. Dan adegan tadi pun sekaligus menutup video kali ini. Dan Mimin ingatkan, karena drama The Golden Spawn tayang Jumat dan Sabtu, maka kemungkinan besar part ke-6 akan Mimin upload seminggu lagi atau secepat-cepatnya pada hari Senin atau Selasa. Dan untuk itu jika kalian mempunyai rekomendasi film atau drama yang ingin saya review, bisa komen aja di bawah, oke? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada penyebutan karakter yang salah, karena Mimin masih belajar. Saya pamit, bye-bye.